selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu topik tentang Centella asiatica atau yang disebut dengan daun pegagan. Sahabat, kenapa saya membawakan video tentang daun pegagan ini? Karena menurut saya harus lebih banyak orang yang tahu tentang manfaat daun pegagan ini, sahabat. Sahabat, nanti kita akan bahas di video ini tentang kupas tuntas daun pegagan, yaitu apa sih daun pegagan itu, kemudian apa saja manfaatnya, dan bagaimana cara menanam dan merawatnya dan membudidayakannya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengolahnya agar kita bisa mendapat manfaat dari daun pegagan ini, sahabat. Jadi sahabat harus menonton video ini sampai selesai, walaupun mungkin nanti sepanjang video suara saya mungkin bisa jadi agak terganggu ya, karena di sebelah situ ada jiran yang sedang pesta, yang sedang ada dangdutan, makanya saya juga tadi dari sana ini ya. Jadi sahabat, tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sahabat, ini namanya pegagan ya sahabat ya. Habitatnya biasanya tumbuh di sawah-sawah atau di parit-parit. Ya, sebenarnya jenisnya ada dua, yaitu pegagan yang berwarna hijau dan pegagan yang berwarna merah seperti ini. Kalau pegagan yang merah itu biasanya dia tumbuh di kebun ataupun di batu-batu. Sedangkan kalau yang hijau seperti ini, dia tumbuhnya banyaknya di parit-parit ataupun di sawah. Yang biasa kita manfaatkan adalah pegagan yang hijau ini, sahabat. Ya, ini kalau nama latinnya adalah Centella asiatica. Ya, manfaatnya banyak sekali. Kalau sahabat mau tahu, ini dia manfaatnya. Yang pertama adalah bisa digunakan untuk mengobati luka, sahabat ya. Jadi sekarang ini pegagan ini sudah banyak dibuat ekstraknya, dijadikan kapsul atau dijadikan salep yang bisa digunakan untuk mengobati luka menjadi lebih cepat sembuh. Ini manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga bisa dijadikan sebagai obat yang pasien-pasien yang mengalami gangguan mah ataupun sakit lambung. Ya sahabat ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pegagan ini untuk sebagai obat herbal ya. Tapi yang pasti, pegagan ini sejak lama sudah digunakan sebagai obat sakit lambung ataupun sakit mah. Pegagan ini juga dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati demam, dan juga dapat mengobati ataupun meringankan keluhan wasir, sahabat. Zat yang terkandung di dalam pegagan ini juga dapat meningkatkan nafsu makan, sahabat. Kemudian manfaat lain dari pegagan ini, dia bisa dijadikan sebagai obat asma ataupun mengobati batuk. Bahan aktif yang terdapat di dalam pegagan ini juga terbukti ampuh mengobati gangguan usus, disentri, dan juga sakit perut, sahabat. Dan yang tak kalah pentingnya, pegagan ini mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sahabat. Dan yang terakhir juga dikatakan pegagan ini dapat mengontrol tekanan darah menjadi normal. Nah sahabat, ada satu cerita tentang seorang tokoh di Tiongkok yang berusia 200 tahun karena rajin mengkonsumsi pegagan. Itu sebabnya pegagan ini dijuluki sebagai daun dewa kalau saya nggak salah di Tiongkok ya, karena memang manfaatnya banyak sekali, dan orang-orang yang mengkonsumsi pegagan ini terbukti mempunyai umur yang lebih panjang lah dan kesehatan yang lebih optimal. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu bagaimana cara menanam dan membudidayakan pegagan. Sebenarnya gampang sekali, sahabat. Cara membudidayakan pegagan menanam ini kita bisa dua cara, sahabat ya. Yang pertama, kita bisa menabur biji-bijinya yang seperti ini. Tetapi sahabat, kalau bijinya ini yang kita tabur, ini lama sekali. Dia bertunasnya bisa sekitar 3-5 bulan baru dia berkecambah. Jadi akan lama sekali. Nah, cara yang lain untuk kita memperbanyaknya, kita bisa mengambil stolon. Stolon itu adalah seperti tangkai yang menjulur keluar. Karena pegagan ini mirip seperti stroberi, sahabat ya. Nanti ada tangkai yang menjulur keluar dan ada tunas baru. Itu bisa kita potong dan kita tanam di pot yang baru. Ataupun kalau kita misalnya punya yang banyak seperti ini ya, kita bisa memisahkan, sahabat. Memisahkan dan menanamnya di tempat yang baru. Sebentar, akan saya praktekkan ya. Sahabat, langsung saja saya akan praktekkan bagaimana cara memperbanyak menanam pegagan tadi. Kalau dari biji kan saya katakan saya tidak rekomendasikan karena ini lama sekali. Jadi yang kedua adalah dari stolonnya, yaitu tangkai-tangkai yang berakar seperti ini, sahabat. Ini kan banyak sekali sebenarnya. Ini tinggal kita pisahkan atau potong ya, kemudian boleh digunting. Nah seperti ini saja. Ini tinggal kita siapkan pot baru, sahabat, dengan diisi media tanam. Media tanamnya itu tanah humus saja, sahabat, udah cukup.
Tapi kalau mau lebih bagus lagi dikasih pupuk kandang, nanti dia akan subur dan cantik sekali. Ya. Nah, seperti ini, akar-akarnya ini kita timbun di dalam dan tidak usah terlalu ditekan kuat. Cuman ya jangan terlalu longgar ya, sedikit ditekan seperti ini. Dan ini diletakkan di tempat yang teduh, maka sekitar 3-5 minggu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru nantinya, sehingga akan menjadi tanaman pegagan di pot yang cantik. Contohnya seperti ini sahabat ya, di gambar ini. Nah, ini cara menanam pegagan yang sangat gampang menurut saya. Dan sahabat, kalau untuk perawatan juga lebih gampang lagi sahabat. Yang penting kalau pegagan ini karena dia memang tanaman air, sering disiram ya, dan ditempatkan di tempat yang agak teduh. Kalau terlalu terik sinar matahari memang kadang-kadang dia nggak tahan. Tetapi kalau genangan airnya banyak sih boleh-boleh saja. Misalnya seperti di sawah, dia kan tumbuh subur walaupun mataharinya banyak, tetapi kan airnya juga banyak sahabat ya. Jadi yang penting kalau untuk perawatan disiram. Kalau untuk anti hama, saya sih hampir tidak menemukan pernah terserang hama. Tapi kalaupun ada, biasanya dia dimakan ulat-ulat misalnya, ya tinggal dibuang saja. Saya tidak menyemprot pestisida apalagi yang kimia, karena pegagan ini kan kita konsumsi sahabat ya. Jadi bagian-bagian yang rusak kita potong, kita buang. Kalau memang perlu sekali menggunakan pestisida, kita gunakan yang organik ya. Pilihannya banyak, kita bisa menggunakan neem oil, bisa dibeli online seperti ini, contoh kemasan neem oil, ataupun kita bisa membuat sendiri pestisida organik, macam-macam. Ada 10 bahan pestisida organik yang bisa kita pakai, ada di video yang ini. Sahabat boleh menonton agar bisa memilih pestisida organik untuk digunakan di rumah masing-masing sahabat ya. Itu adalah pengendalian hama pada pegagan. Untuk perawatan yang lain saya pikir tidak ada. Kalau nanti dia sudah terlalu penuh, mungkin kita perlu membongkar, memecahnya, dan memindahkan kepada beberapa pot yang baru, agar kita bisa mendapatkan tanaman-tanaman pegagan pada pot-pot baru nanti untuk dapat kita gunakan. Nah, kita akan masuk ke keterangan yang paling terakhir, yaitu bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan pegagan ini. Yuk, saya cuci tangan dulu ya. Harus menonton sampai selesai. Ini penting ya, yang terakhir ya. Cara mengolah dan mendapatkan manfaat dari pegagan ini sebenarnya banyak sahabat ya. Kalau di industri modern sudah banyak sekali kapsul ataupun salep yang berbahan dasar dari pegagan ini, yang bisa digunakan untuk obat jerawat, mengobati bekas luka, atau menghilangkan bekas luka ya, stretch mark dan lain-lain itu ya, bisa kita gunakan. Ataupun dimakan dalam bentuk kapsul untuk meningkatkan daya kognitif atau daya ingat ya, untuk mencegah pikun atau mengobati dan mencegah penyakit Alzheimer sahabat ya. Nah, itu kita bisa gunakan dalam bentuk pasta ya. Itu biasanya teknik pengobatan, teknik pengolahan di pabrik. Tetapi kalau yang bisa kita lakukan sendiri di rumah adalah ada beberapa. Yang paling sederhana adalah kita bisa langsung memakannya sebagai lalap sahabat ya. Seperti ini misalnya ya. Bismillah, ini sebenarnya bersih ya, karena saya nggak pernah semprot dengan obat anti hama ya. Ini tinggal dimakan aja seperti ini. Contohnya, bismillah ya, sebentar ya. Rasanya seger, ada sedikit pahit dan ada sedikit aroma apa ya, saya sulit sih menjelaskannya, tapi saya suka. Kalau yang suka lalapan pasti suka deh makan pegagan ini. Ini adalah cara pertama kita mendapatkan manfaat dari pegagan, langsung dilalap. Kemudian cara yang kedua adalah menjadikannya teh sahabat ya. Jadi nanti caranya, daun-daun pegagan ini ya kita ambil, kemudian kita jemur, tapi jangan dipanas terik ya, kita keringkan di tempat yang tidak terkena panas matahari sampai dia kering. Nah, setelah kering ini, nanti ini kita jadikan seperti bubuk teh sahabat ya. Kita menyeduh air panas, kemudian ini kita masukkan ke dalamnya, dan airnya dapat kita minum. Manfaat yang paling bagus itu kalau kita meminum teh pegagan ini adalah pada pagi hari ketika perut kosong sahabat ya. Nah, ini diminum setiap pagi sebangun tidur waktu kita belum makan. Ini adalah cara mengolah daun pegagan yang kedua. Sedangkan cara mengolah yang ketiga adalah kita bisa menjadikan ini sebagai campuran salad ataupun campuran urap sahabat. Jadi ini tinggal dipotong, dibersihkan, dicuci yang bersih. Kemudian nanti daun-daunnya ini kita campur dengan salad seperti ini contohnya ya. Ataupun kita campur kalau kita membuat sayur urap ya. Saya pikir sahabat pasti tahu lah sayur urap itu seperti apa, yang dikasih bumbu kelapa dan apa itu ya. Jadi lebih enak nanti rasanya. Nanti sensasi rasanya itu akan menjadi lebih kuat. Agak sedikit pahit, tapi pahitnya tuh nggak terlalu mengganggu menurut saya, dan masih enak lah, masih bisa dinikmati. Ini adalah cara mengolah yang ketiga. Sedangkan
cara mengolah yang keempat, kita bisa mencampurnya dengan sayur-sayuran lain untuk kita tumis sahabat. Tapi saran saya, kalau kita menumis ini, masukkan pegagan ini di akhir ya, agar dia masih krenyes-krenyes gitu. Jangan terlalu layu sahabat ya. Jadi kalau dia masih agak kriuk-kriuk, nanti rasanya akan lebih enak. Dan cara mengolah yang terakhir itu, saya sudah pernah melihat sebenarnya teman yang melakukan ya, dia suka sekali dengan pegagan ini ya. Jadi dia biasanya dicampurkan, setelah dipotong diiris-iris, kemudian dia membuat telur dadar, daun pegagan ini seperti daun seledri yang dipotong-potong itu ditabur ya, jadi dijadikan campuran pada waktu membuat telur dadar. Saya nggak peragakan, tadinya saya ingin peragakan langsung masak telur dadar pegagan di sini, tapi saya pikir mungkin waktunya udah nggak cukup ya, karena ini udah sore sekali dan saya juga baru pulang dari undangan. Tapi saya harap sahabat sudah bisa membayangkan ya bagaimana cara mengolah yang telah saya jelaskan tadi. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pegagan, serba-serbi, dan cara memanfaatkannya untuk mendapatkan efek yang menyehatkan dari tanaman herbal ini ya. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sebelum saya tutup sahabat, reaksi herbal itu bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ada baiknya kalau memang sahabat ada keraguan-raguan atau ada riwayat alergi terhadap bahan-bahan herbal tertentu atau bahan-bahan aktif tertentu, sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter ya sebelum menggunakan pegagan ini. Sebelum menggunakan pegagan ini untuk dikonsumsi ya atau dipakai, sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Ataupun kalau misalnya ada keluhan setelah memakan atau mengkonsumsi pegagan ini, sebaiknya harus berkonsultasi. Walaupun memang selama pengalaman saya dari yang saya kenal dan saya lakukan, pegagan ini aman, tetapi kan ada baiknya kita harus waspada. Kalau ada apa-apa harus segera ke dokter berkonsultasi. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.